Kita lanjutkan perencanaan PPh Pasal 23 yang kelima, yaitu kita melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya. Dalam hal pemotongan pajak, penghasilan dikenakan hanya atas jasanya. Kita tahu PPh Pasal 23 itu jasa. Tapi biasanya di invoice itu kadang suka disatuin dan tidak dipisahkan antara material dan jasa. Sehingga ketika kita melakukan pemotongan PPh Pasal 23 itu dari total invoice, bukan dari jasanya saja. Ini ada contoh. Dalam biaya pemeliharaan dipisahkan antara biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain yang itu termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23, material dan biaya pemeliharaan yang dilakukan sendiri, bukan objek PPh Pasal 23. Ini contoh ya. Misalkan contohnya ada AC yang rusak di kantor, tapi kita nggak punya teknisi yang khusus untuk memperbaiki AC. Lalu kita meng-hire lah orang luar untuk khusus memperbaiki AC yang ada di kantor. Nah, pada saat perbaikan AC itu membutuhkan komponen-komponen yang harus dibeli dan diganti. Misalkan ya, komponennya itu 1 juta ya. Kemudian jasa pemasangannya misalkan 200.000. Nah, pada saat invoice gitu ya. Pada saat di invoice itu ada yang suka langsung tulis aja gitu ya, pada saat invoice itu perbaikan AC aja gitu ya. Perbaikan AC 1,2 juta. Nanti PPh 23-nya itu dari 1,2 juta dikali 2%. Padahal yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah 200.000 saja dikali 2%. Memang nominalnya kecil kalau invoice-nya kecil. Kalau invoice-nya besar ya tentu jadi besar. Seperti itu ya. Itu untuk perencanaan PPh Pasal 23. Jadi kita harus memisahkan antara komponen mana, jasa mana. Mana yang termasuk objek PPh Pasal 23, mana yang bukan. Penamaan akun penting. Penamaan deskripsi itu penting. Karena itu yang jadi bukti bagi Fiskus untuk memotong pajak, bagi Fiskus untuk tidak memotong pajak. Yang keenam, untuk PPh final, wajib pajak sebaiknya menghindari penggunaan supplier yang bertingkat untuk menekan biaya menjadi lebih murah. Ya sebenarnya tanpa perlu perencanaan pun kalau kita bisa lebih banyak bisa membeli dari sumbernya langsung ya pasti lebih murah. Kan biasanya gitu ya, kalau misalkan kita beli kalau dari distributor itu harganya misalkan 100 ya. Kemudian kita ke supplier 1 105 misalkan. Supplier 2 110. Supplier 3 120. Kalau kita dari supplier 3 dapatnya, maka DPP-nya itu 120. Kalau dari suppliernya yang kedua, maka dari 110 dan seterusnya. Makanya makin murah ya makin baik dan itu sih udah kita lakuin biasanya. Oke, lanjut untuk PPh Pasal 23 perencanaannya yang ketujuh adalah melakukan yang namanya gross up. Jadi apabila kita merupakan pemberi ya atau kita yang bayar seseorang itu untuk memberikan jasanya kepada kita. Kemudian mereka tuh nggak mau dipotong PPh Pasal 23. Ya udah, kita gross up aja. Ya. Rumusnya ini. Jadi kita menggunakan gross up. Jadi kita pengenal gross up itu ada di PPh 21, PPh 22 sebenarnya, ada di PPh 23 gitu ya. Kita lihat. Rumusnya adalah DPP
tapi tidak termasuk PPN-nya. Jadi kalau nanti ada soal, ada PPN-nya, keluarkan dulu. Dikali 1, dibagi 1, kurangi tarif pajak. Kenapa dikurangi tarif pajak? Karena ada yang tarifnya 15%, ada yang 2%. Nah, ini contohnya. PT Permata melakukan kontrak kerjasama dengan Jasa Sempurna. Kemudian, total nilainya adalah 1,5 miliar. Ya, ini sebelum PPN. Artinya maksudnya tidak termasuk PPN ya. Sorry, ini tidak termasuk PPN. Maksudnya, iya benar, tidak termasuk PPN. PT Jasa Sempurna tidak ingin dipotong PP pasal 23, jadi pokoknya 1,5 miliar itu pengen murni, pengen dapatnya tuh bulat segitu, nggak mau lebih, nggak mau kurang sedikit pun. Ya udah, kita bikin gross up-nya, jadi total transaksinya itu dengan menggunakan rumus ini kita masukin ya 1,5 M dikali 1 dibagi 2%. Ya, hasilnya segini, 1 miliar 500 juta 530 juta 612.245 rupiah. Sehingga yang didapatkan oleh PT Jasa Sempurna bulat 1,5 miliar. Tetapi kalau misalkan pengen kayak gini, pastikan di kontraknya itu jangan 1,5 miliar. Karena kalau total kontraknya 1,5 miliar ya sama aja. Yang yang 2% kita yang bayar si pemberi kerja. Makanya harus membuat perjanjian awal. Misalkan di kontrak atau di invoice itu harus sesuai dengan yang sudah di gross up yaitu 1,5 miliar 30 juta 612.245 gitu. Jadi harus semuanya rinci. Sehingga dua-duanya menguntungkan. Kita sebagai pemberi kerja atau pemberi penghasilan tidak menanggung PPh pasal 23, kemudian si penerima pekerjaan atau penerima penghasilan yang termasuk objek PPh pasal 23 mendapatkan yang sesuai dengan kontrak. Jadi udah deal 1,5 M, di kontraknya mah jangan 1,5 M, tapi dinaikin lagi 30 jutaan. Itu ya, yang ke-7. Yang ke-8 adalah dalam hal pajak internasional. Jadi, kita harus mendapatkan Certificate of Residence apabila terjadi transaksi dengan pihak luar negeri. Biar apa? Biar pajaknya lebih rendah. Kalau kita masih ingat dulu ketika belajar tentang pajak internasional, sebagian besar penghasilan-penghasilan yang diatur oleh P3B itu adalah berhubungan dengan PPh pasal 23. Ada dividen di sana, kemudian ada jasa, baik itu guru, kemudian atlet, kemudian artis, itu kan jasa semua. Nah, itu dia makanya kenapa dimunculkan di perencanaan PPh pasal 23. Seperti itu. Karena banyak objek-objek PPh pasal 23 itu yang ada di dalam P3B. Seperti itu ya. Kemudian yang ke-9. Menghindari beban pajak pihak lain dengan memahami seluk-beluk perpajakan internasional. Sehingga wajib pajak dapat menghindari beban pajak subjek pajak luar negeri sehingga tidak terjadi beban diri sendiri. Misalnya, terjadi peminjaman uang, debitur Indonesia, kreditur Amerika. Dalam perjanjian kredit, ya, letter of credit misalkan, disebutkan bahwa pajak terutang di Indonesia menjadi tanggungan pihak debitur. Padahal kalau kita lihat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Amerika, yang dipotong itu adalah pajaknya Amerika, sehingga isi naskah dari perjanjian kredit tersebut harus diubah. Dan di Indonesia tidak perlu menanggung pembayaran PPh pasal 26. Kan 23 atau 26 kan tadi di judulnya. Sama sebenarnya seperti itu. Jadi kita harus dulu pastikan apakah kontrak yang kita bikin, kita setujui antara berbeda negara itu tidak bertentangan dengan P3B. Kalau sudah pasti tidak bertentangan, oke, ACC. Makanya
dalam hal ini pengetahuan tentang P3B itu harus ada. Gitu ya. Demikian ya materi kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di media yang sudah disepakati. Terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.